Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita dianjurin betul untuk bisa selalu mengambil sebuah hikmah di setiap acara maulid. Jangan cuma rasa kubuli, jangan cuma rasa nasi nampan, jangan tuh rasain sekedar cuma menyangin perut antum. Maulid adalah wasilah buat antum punya semua harapan antum kabulin Allah Subhanahu wa taala. Asbab maulidun Nabi. Selama saya mondok, saya belajar sama guru, tuh pahit dan manis, susah saya rasain, ya. Nggak ada saya ngeluhnya sama guru. Apalagi ambakin guru kayak sekarang orang-orang. Kayak zaman-zaman sekarang, murid, guru diambakin, mati jadi kadal, bentar. Iya. Setiap saya baca itu malam roha, saya baca maulid bersama guru saya di depan, guru mulia saya pandangi wajah beliau, saya minta kepada Allah, ya Allah izinkan saya bisa melihat wajah Rasulullah. Setiap hari, setiap minggu saya ngomong, bertahun-tahun, 16 tahun. Ya Allah, doa saya pertama nih, ya Allah izinkan saya bisa melihat wajah Rasulullah. Jadi kalau saudara tanya sama saya ucap demi nama Allah Subhanahu wa taala di majlis talim ini biar dia saksi di akhirat. Saya nggak hitung mimpi. Sholat, duduk, kumpul di Masjid Nabawi demi nama Allah Subhanahu wa taala. Karena saya nggak pernah berhenti, saya dari dulu bujang sampai saya hari ini kalau bahagia saya minta sama Allah. Pertama bisa dikasih melihat wajahnya Rasulullah SAW, mimpi wajah Rasulullah. Yang kedua, diizinin setiap tahun ziarah makam Nabi Muhammad SAW. Dan yang terjadi sedang demi nama Allah SWT. Nggak ada tahun kecuali saya berangkat jamaah. Padahal nggak ada sih ukur timbang saya pengen berangkat. Nggak ada. Ini semua menjadi bukti seperti perkalam para alim ulama, kalam Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu warḍah. Mereka katakan demikian semua. Makanya saudara, saya bacakan sedikit ini kitab biar antum dapat sir, ya. Kalau duduk di majlis Nabi, maulid itu saudara, baca maulid di majlis talim, apalagi di majlis maulid yang diadakan oleh masjid, mushola ataupun majlis talim secara taksis, secara khusus, antum jangan sampai lewat beberapa hal. Apa itu? Doa, minta sama Allah SWT supaya bisa bertemu Rasulullah. Enggak di dunia, enggak di mimpi, besok di akhirat. Besok berangkat pergi ziarah makam Nabi, umroh atau haji. Sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, minta sama Allah supaya antum hidup sampai meninggal dan keluarga antum dijaga jadi orang baik, orang soleh, husnul khatimah. Minta sama Allah itu. Jangan mikirin orang lain. Paham nggak? Minta tobat, antum belum duduk dari selesai makhluk yang kecuali dosa antum diterima sama Allah. Cuman kita kurang dapat paham. Paham tak? Masih ingat itu. Ini saudara di dalam perkalaman para ulama sepakat seluruh dunia nih saudara. Ya, kitab ini adalah kitab salaf. Nukil an ba'di salaf an Nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'adzana rabbahul huduri haflatul maulid. Subhanallah. Nukil dari para alim ulama salafun salihin, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasta'adzanu rabbahu. Rasulullah setiap ada orang bikin maulid Nabi Muhammad, yang maulid itu betul-betul maulid betul, maulid baik, maulid bagus, dari A sampai Z-nya bagus, maka dikatakan Rasulullah SAW akan hadir dan yasta'adzana rabbahul hudur. Nabi Muhammad selalu minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk pergi hadir ruhnya ke dalam acara maulid. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan setiap maulid Nabi Muhammad SAW ini kayak besok, ini kayak maulid. Itu ulama salafun salih mengatakan, maka seluruh para, bukan cuma Rasulullah SAW, ketika Nabi Muhammad datang, maka yang ikut di belakangnya adalah wa yahdhuruhi hadrat arwahal anbiya, dan para nabi-nabi, arwahnya nabi itu ikut, wal awliya, dan juga para arwahnya wali-wali Allah.
Ya antum nggak usah kanan kiri dah. Saudara antum ziarah Habib Husin Nur Batang, panggil Habib Husin, panggil pembantunya Haji Abdul Qadir, tawassul minta sama Allah Subhanahu wa taala berkah. Hadir beliau. Mereka ahli darat. Ada wali-wali ahli darat yang kalau disebut namanya keluar, saudara. Paham tuh? Ini saudara apalagi besok? Ya, kalau kita hadir maulid, itu yang ikut hadir bukan cuma Nabi Muhammad SAW, ikut semua tuh para anbiya dan para aulia ikut berserta hadir. Wa bidzalika tanzilur rahmat, dan di tempat itu dipastikan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Artinya rahmat itu saudara, kalau antum susah bakal jadi senang, kalau antum sakit bakal sembuh, kalau antum punya musibah Allah angkat musibahnya, kalau antum punya masalah bilangin Allah Subhanahu wa taala masalahnya. Artinya rahmat itu dari ujung rambut sampai ke kaki, dari hidup antum kemarin, hari ini, besok, dan yang akan datang. Itu rahmat. Paham tuh? Antum kira-kira kalau disayang, diperhatiin sama guru, sehat sayang, gimana antum? Selalu guru nanya antum, telepon antum gimana? Senang antum? Jawab, senang gak? Gimana kalau Allah Subhanahu wa taala yang punya perhatian itu? Fi tanzilur rahmat, subhanallah. Dan juga dikatakan oleh Habib Saleh ibn Habib Abdullah Al-Attas, ya, Habib Saleh bin Abdullah Al-Attas katakan dalam kitab, yaqulu yahdurun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kulli maulid. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW hadir di setiap maulid Nabi Muhammad SAW, inda maqami fih illa maulid diba fa innahu yahduru kullah. Dikatakan Habib Saleh, ya, bin Abdullah Al-Attas, itu Nabi Muhammad SAW setiap acara maulid Nabi Muhammad SAW itu Nabi Muhammad pasti akan selalu hadir rohnya. Inda maqami, ya, di tempat ketika makhluk qiyam itu Nabi Muhammad pasti datang. Makanya antum bayangin ya, gini coba lihat Habib ya, antum bayangin. Kenal nggak Habib Abdullah bin Al-Haddad? Kenal ya? Kenal nggak sama Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, sahib Ratib juga, Ratib Al-Attas. Kenal? Tahu kan, maksudnya tahu tuh ya nama-nama beliau. Habib Husin bin Abu Bakar Idrus Nur Batang, Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, Wali bin Ubaidah. Kenapa mereka semua bikin maulid Nabi Muhammad? Kalau itu maulid cuma dusta dan sia-sia dan gak ada manfaatnya. Kenapa mereka adakan dan mereka siarkan sampai hari ini untuk kita terus perjuangkan itu maulid Nabi Muhammad SAW, karena pernah berhenti untuk bergembira dengan Nabi Muhammad SAW lahirnya. Fa inna Allah Rabbuna Rabbul Alamin Jalla wa Ala ya'budukum, karena sesungguhnya Allah Ta'ala yang perintahkan kita untuk gembira dengan maulid Nabi Muhammad. Jadi anda bisa bayangin ketika di acara maulid itu Rasulullah SAW hadir. Ruhaniyatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam hadiratun fi kulli makanin wa hiya tashhadul amakinul khair wa majlisul fadl. Ketahuilah, sadarilah, kalau antum mendengar ucapan-ucapan para aulia, ulama dan salafun shalihin dalam kitab-kitab menerangkan tentang maulid, sadari Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali, 4 imam madhab pun semua menyatakan tentang kemuliaan lahirnya Nabi Muhammad SAW dan dia bergembira. Antum nggak usah ngeraguin lagi kalau di maulid Nabi, antum pulang nggak boleh sia-sia, antum harus bawa rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, karena seperti yang barusan antum dengar mereka berkata, tanzilur rahmat, turun rahmatnya Allah. Ada orang datang maulid cuma pengen dapat berkat. Apa yang didapat? Dia berkat doang. Padahal asal katanya dari barokah. Berkah orang tua dulu kasih nama atau berkat, tadi namanya dari berkah. Ada orang yang datang sekarang ke maulid cuma dapat berkat doang, barokahnya nggak ada. Ingat, paham tuh? Nah, jadi pesan Habib, ketika kita dapat hal hikmah seperti ini kesempatan kita ya. Mudah-mudahan kita bisa jadi orang yang kebagian rahmatnya Allah. Berkat maulid tahun ini kita sekeluarga besok diundang oleh Allah dan Rasulullah berangkat pergi umrah, ziarah makam Nabi Muhammad SAW. Kita bisa berangkatin, kita punya umi, kita punya abah, berangkatkan mereka semua senang, mertua kita semua kita berangkatin pergi umrah, insya Allah, amin. Nah, insya Allah kabul. Berkat Hadratul Rasul sallallahu alaihi wasallam, amin, amin, ya Rabbal. Nah, ya, saudara. Jadi kita hidup di dunia ini ambil kesempatan, ya. Ambil kesempatan mumpung kita kenal siapa Rasulullah berkat guru-guru kita. Bayangin cinta dengan keluarganya,
Rasulullah diajarin guru-guru kita bikin kita selamat. Guru-guru kita ngajarin kita cinta sama keluarganya Rasulullah, bikin hidup kita senang, selamat, berkah sampai anak cucu keturunan kita. Apalagi kita cinta kepada kakeknya, jadul Nabi Muhammad. Guru-guru kita ngajarin kita begitu. Ini berarti udah nggak pakai A, B, C lagi. Kita udah paham arti sebuah mahabbah kepada Rasulullah SAW, perjuangan Nabi, cintanya Nabi. Coba bayangin, Nabi setiap malam nangis. Dalam riwayat tidur malam, orang paling ingat Nabi Muhammad bangun, ditanya Siti Aisyah, ditanya Siti Sayyidah Khadijah, ya Rasulullah, apa yang kau minta? Bukan kau semuanya sudah terjamin oleh Allah. Kata Nabi Muhammad, mintaku cuma satu, di setiap malam agar Allah selamatkan seluruh umatmu, Allah senangkan umatmu, Allah cukupkan mereka umatku. Aku akan tetap bersyukur kepada Allah dengan keadaan aku hari ini sudah 1 minggu belum makan, bahkan sudah 2 minggu kalau kau dapati aku bersamamu tidak makan. Tapi aku minta kepada Allah untuk umatku selalu diberikan kecukupan.